Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa sih kita harus belajar transisi PAUD SD? Dari zaman dulu juga tidak ada masalah, kan? Nah, mari kita belajar bersama lagi, mengenang kembali masa-masa bagaimana kita belajar di SD, kemudian beralih ke belajar di PAUD atau di TK, beralih ke SD. Maka transisi PAUD SD itu di dalam kurikulum merdeka itu dianggap sebagai hal yang penting karena ada perpindahan dari jenjang pra SD ke SD dan dari masa anak-anak masuk ke masa anak-anak pembelajaran. Maka di PMM itu diterbitkan topik Merdeka Belajar, kalau tidak salah topik ke-12 dan 13, nanti bisa dicek, yang terkait dengan transisi PAUD SD. Harapannya kita lebih memahami lagi bagaimana transisi PAUD SD itu bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Walaupun kami yakin bahwa hal itu sudah dilaksanakan dan diterapkan di masing-masing instansi Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada dan terima kasih kepada panitia penyelenggara HKG SD dan terima kasih juga kepada guru dan kepala TK yang telah hadir, guru dan kepala TK SD maupun TK juga, iya, yang telah hadir, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk studi apa ini acara apa? Studi dan talk show transisi PAUD ke SD. Dan sebelumnya mohon maaf apabila dari suguh, bubuh, tunggu yang kami sajikan kurang berkenan dan nanti juga akan belajar di kelas-kelas ya Pak. Kami persilahkan, pintu kami terbuka lebar untuk guru-guru SD untuk belajar, untuk menimba ilmu, tapi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kami letakkan dibuka. Nanti Bapak Ibu kami persilahkan untuk menyambangi kelas. Mungkin nanti di kelas B, Bu Eli, jadi kelas B nanti kita akan bersama-sama melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh TK Negeri Pembina.
Lima kali Pak. Iya. Terima kasih sudah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, masih semangat? Oke ya. Ya baiklah. Supaya lebih semangat lagi yang saya mau kita explaining dulu ya. Bisa semuanya berdiri sebentar. Ya saya buka video. Ini kebiasaan guru-guru TK sama SD ini. SD dulu ya. Saya contohkan dulu. Biasanya kalau guru TK sama SD kan melihat dulu ya. Dicontohkan dulu ya. Saya senyum salam sapa sama guru. Saya senyum salam sapa sama guru. Saya senyum salam sapa. Senyum salam sapa, saya senyum salam sapa sama guru. Bisa ya? Hebat ya. Oke. Coba 1, 2, 3. Saya senyum salam sapa sama guru. Sapanya ngubuk ya. Saya senyum salam sapa sama guru. Saya senyum salam sapa. Senyum salam sapa, saya senyum salam sapa sama guru. Sekali lagi. Saya senyum salam sapa sama guru. Saya senyum salam sapa sama guru. Saya senyum salam sapa. Senyum salam sapa, saya senyum salam sapa sama guru. Luar biasa, hebat. Tepuk tangan ya kita semua. Iya. Baiklah ibu-ibu semua ini ya. Ini ya. Ibu-ibu, seberapa penting transisi PAUD dari PAUD ke SD? Kita tonton dulu ibu-ibu videonya ya, supaya kita lebih paham seberapa penting transisi PAUD ke SD dan apa pentingnya kenapa dilakukan transisi PAUD ke SD. Monggo. Kebetulan nggak? Kurang mas. Oke. Di TK aku juga belajar Nah ini. Monggo. belajar apa yang melayang melambangkan di sungai. Ini pembelajaran ketika di PAUD ya. Yang disebut dengan Ya. Ibu-ibu. Tadi pengamati. Monggo. Ayo tunjukkan keberaniannya. Monggo ibu-ibu. Ya. Gak ada ya. Mbak mau? Iya. Jadi tadi dari video ini, kenapa transisi PAUD ke SD penting? Jadi seperti yang kita lihat bahwa di PAUD itu terkesan pembelajarannya itu sangat menyenangkan, main-main, menggambar, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk seperti yang tadi disampaikan sama beliau, ya, Ibu Kepala Sekolah. Nah, kenapa transisi PAUD ke SD itu sangat penting? Next. Nah, ini ya. Transisi itu suatu gerakan, bukan program ini ya. Ini suatu gerakan. Transisi itu adalah peralihan peran sebagai peserta didik di PAUD menjadi peserta didik di SD. Okay? Nah, ini otomatis melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Tidak hanya gurunya yang berperan. Bagaimana kita profilnya? Kalau ibu-ibu milih tadi, profilnya seperti apa menjadi pendidik? Apa yang tiba-tiba anak, ayo
tulis, baca gitu, atau yang memberikan supaya anak itu happy bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Itu tergantung sama ibu-ibu ya, keterangannya di kelas seperti apa. Anak berpindah kelas dari peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD, ibaratnya ini ada jembatan. Jembatan ini transisinya. Nah, ini selama ini banyak kan itu berpendapat bahwa masuk SD itu sangat menakutkan, harus bisa calisto, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, sehingga banyak apa? Wali murid mengeleskan anak-anaknya. Gitu, betul? Oke, mengeleskan anak-anaknya supaya anak itu mau belajar di SD gitu. Nah, padahal itu salah. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan, wajib belajar. Semua anak berhak dari manapun titik keberangkatannya. Karena seperti yang tadi kita lihat barusan ibu-ibu, itu luar biasa banget itu, sudah pintar banget itu anak-anaknya, sudah bisa baca tulis kayaknya udah siap. Tapi kesiapan itu bukan berarti itu dipenuhi sebelum masuk SD, ya. Tidak harus dengan calistung baru anak boleh masuk ke SD. Karena apa? Yang lebih utama itu bangun dulu fondasinya, ya, fondasi anaknya. Karena anak itu lahir itu sudah mempunyai fondasi, walaupun fondasinya masih sama, kita yang menebalkan, oke? Jadi kita gali dulu, kita tingkatkan fondasinya. Nah, ini transisi ini anak dikatakan siap belajar itu dari PAUD ke SD itu harus bisa cacat, tidak, itu salah, miskonsepsi yang tidak dibenarkan, oke? Karena kita tidak pernah tahu bahwa anak itu asalnya titiknya dari mana, apakah dia PAUD? Ya kalau dia masuk PAUD, kalau ternyata dia tidak dipautkan, dia di rumah sama orang tuanya atau pembantu atau bahkan pengasuhnya atau sama rewang ya. Nah itu yang jadi PR buat kita itu di situ. Jadi tidak semua anak itu memperoleh kesempatan yang sama. Dari mana titiknya? Semua berhak mendapatkan pendidikan, semua berhak untuk dibangun fondasinya. Terus lanjut. Nah, di sini yang tadi seperti saya katakan, miskonsepsi anak siap sekolah itu harus bisa calisto, harus disiapkan dulu supaya anak itu bisa masuk SD. Itu salah ya. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita sebagai pendidik harus drilling dari awal supaya anak itu bisa baca tulis. Kata ya, biasanya ya, di drill gimana anak itu bisa baca, bisa tulis, bisa mengenal huruf, bisa berhitung apa. Terus ini menyebabkan anak itu merasa apa? Wah, aku nggak bisa calisto, berarti aku nggak pintar, berarti aku belum bisa masuk SD ya. Kayak seperti yang tadi di video itu, karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia akhirnya apa? Khawatir, saya takut masuk SD, saya belum bisa baca, saya belum bisa nulis. Nah, kekhawatiran itu yang perlu kita benahi, ya. Terus, kalaupun anak itu mampu membaca, itu hanya sekedar membaca lancar. Dia tidak tahu dan tidak paham maknanya itu apa. Hanya sekedar menghafal, membaca, oh ini bacaannya ini, tapi dia tidak paham maksudnya apa ya. Nah, di situ. Jadi apa? Justru ini malah nanti literasinya menjadi rendah, kemampuan dalam literasinya. Sampai visinya itu kan berkesinambungan, efektif, ya, dan menyenangkan. Diharapkan transisi kalau ke SD itu menyenangkan. Ini visinya. Tujuannya untuk mencapai tujuan visi itu apa yang harus dilakukan? Melalui 3 perubahan. 3 target perubahan ini, 1, menghilangkan tes calisto ketika PPDB. Tidak ada tes calisto. Tetapi ada proses MPLS, masa perkenalan awal, selama 2 minggu, ya. 2 minggu anak dikenalkan dulu. Tujuannya apa? Supaya anak bisa mengenal teman sebaya, bisa mengenal lingkungan tempat dia mau belajar, bisa mengenal gurunya seperti apa. Itu tujuan dari MPLS. Dan di MPLS ini guru diperkenalkan untuk membuat asesmen awal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya asesmen ini untuk mengukur, untuk mengevaluasi mana ya anak yang sudah mempunyai fondasi yang kuat, mana anak yang belum, fondasinya belum muncul. Itu tugas kita. Bagaimana supaya kita bisa memunculkan
fondasi anak seperti itu. Terus penerapan pembelajaran yang dapat membangun 6 fondasi. Kira-kira 6 fondasi itu apa saja ya Ibu? Tadi kita sudah lihat di sana. Ada yang bisa menjawab? 6 fondasi yang sudah kita lihat tadi di sana. Ada apa saja ya? Benar sekali. Sosial, apalagi Ibu? Apa? Kognitif, iya hebat banget ini Ibu. Dari mana Ibu? Iya luar biasa, nge. Jadi kemampuan fondasi itu ada sosial emosionalnya, motoriknya tadi ya, itu sekolah itu tidak dipenuhi ketika ini anak itu harus masuk, ketika ini anak mau masuk SD tidak dipenuhi dulu Ibu, ya, tidak dipenuhi dulu, tetapi semua punya hak untuk belajar, untuk dibangun fondasinya. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terus kemampuan fondasi yang dimiliki anak itu tidak hanya calistung. Seperti yang tadi penerapannya di sana, ada contohnya yang udah bagus banget Bu. Oke, udah bagus banget. Itu jadi kita itu tidak serta-merta memberikan pembelajaran calistung, tetapi kita dapat dua-duanya. Sekali berlayar, apa itu yang bukan bahasanya? Nah itu, oke. Jadi bukunya nggak ngantuk ini. Ya, jadi apa ya? Kita tidak hanya membangun fondasi, tetapi kognitifnya anak pun dapat. Terima kasih. Ternyata Bu Guru seperti saya kan udah tua ya. Iya, terima kasih. Saya dipegangin ketawa. Saya tuh ketawa sendiri. Tadi bukan jangan perintah muridnya saja supaya gambar, supaya nanti gurunya juga gambar, coba gambar tesnya. Dan saya ketawa sendiri tuh ya lucu-lucu gimana ya saja. Sudah tua supaya menggambar temannya. Ini hasil gambar saya ini sebelah guru SD mana ya? Oh iya, SD Muhammad Biar 8 ya. Ini saya gambarnya tuh ya pura-puranya ibu ini pakai jilbab. Terus saya gambar tasnya seperti itu, pakai nama seperti itu, pegang kertas gambarnya seperti itu. Spontan tadi saya jadi senang-senang sendiri. Ternyata susah untuk mengungkapkan imajinasi anak justru berarti polos kalau anak itu gambar ya, lebih pintar anak-anak kecil imajinasinya sendiri. Kalau orang tua seperti saya seolah-olah jadi saya tertawanya angel ternyata mengungkapkan imajinasi. Begitu saja Ibu, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Iya, satu lagi nih. Dari tadi ada yang ketawa kencang nih sebelah sini. Monggo dijelaskan teman-teman. Yang ditertawakan itu apa monggo? Nama, sebutkan nama dan mana. Ini ketawanya kenceng banget ini kayaknya. Iya, ini saya nggak biasa gambar. Jadi harusnya begini, yang susah ya Bu. Jadi Gambar siapa? Ibu Novi. Sesuai gambar? Iya. Sesuai. Yang penting ada namanya begitu ya. Itu alisnya tebel loh. Iya ya, nggak betul ya. Ternyata begitu ya Bu ya, susah ya. Ini anak TK, SD begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Dian. Tepuk tangan semuanya, hebat-hebat sekali ya. Iya, ya. Jadi kita itu di situ itu kita berlatih untuk berimajinasi. Ternyata tidak mudah, gitu. Saya pribadi aja kesulitan kalau untuk gambar. Nah, jadi itu tadi kita belajar bereksplor, kita menggali kemampuan kita, fondasi kita, gitu. Monggo. Kira-kira ada keterampilan apa ya? Ketika menggambar tadi, keterampilan fondasinya ada apa saja? Motorik.
Nggih. Kreatif, nggih. Terus apa? Kompetitif, J. Emosinya ada nggak ya Bu? Ada emosinya. Kenapa? Bahasa, ya. Coba kita lihat. Monggo. Nggih. Kemudian mohon izin ibu-ibu semuanya nih. Sebenarnya di sini saya juga baru mendapatkan ilmunya itu bulan lalu, bulan Mei di Tangerang selama 3 hari. Jadi di sini saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan di sana. Ini bapak ibu, ibu-ibu, mohon maaf. Nah, masih semangat ibu-ibu semuanya? Dari tadi sudah duduk, Bu. Untuk menambah semangat kita di pagi menuju siang hari ini, mari kita senam terlebih dahulu, boleh Ibu? Sudah tidak memasuki masa politik deh Ibu. Ya, jadi kita goyang senam, oke guys. Monggo berdiri dulu semua. Dari yang daunnya hanya 2, kemudian tumbuh menjadi lebih banyak lagi daun-daun yang lainnya. Itu sudah hari ke-18.
Utana. Kemudian video berikutnya gelap nggak Bu? Ya, video berikutnya terlihat Bu, ada video bangunan rumah. Nah, dalam membangun rumah itu apakah langsung jadi rumah? Tidak, ya, bertahap dari fondasi awalnya, kemudian menjadi rangkanya diberi semen, beton, ya Bu, kemudian diberi atap, sampailah menjadi rumah yang utuh. Dari video tersebut kita masuk ke dalam fondasi anak, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dian tadi, bahwa anak itu sebenarnya dari lahir itu sudah mempunyai kemampuan fondasi anak. Kemampuan fondasi anak itu apa sih Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Seperti tadi kemampuan fondasi, contohnya apa tadi Bu? Ada emosi, ada sosial, kemudian motorik, kognitif, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan fondasi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada kemampuan keterampilan, pengetahuan yang dimiliki pada anak usia dini. Dan anak usia dini itu tadi yang sudah disampaikan pada usia 0 sampai 8 tahun. Ya. Ternyata di kelas 1 dan 2 itu masih usia PAUD. Ya. Sehingga dan kemampuan fondasi ini tidak hanya terbatas pada calistung saja seperti yang sudah tadi disampaikan. Nah, apa saja sih kemampuan fondasi ini? Kemampuan fondasi itu ada 6, ya Bapak Ibu, Ibu. Kemampuan fondasi yang pertama yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Gambarnya terlihat Ibu? Ya, terlihat ya. Ada gambar apa di situ Bu? Nah, di situ anak itu sudah mempunyai kemampuan mengenal nilai agama. Dilihat dari apa? Dilihat dari cara anak itu, dia ketika mau memulai pelajaran berdoa, kemudian ketika selesai belajar berdoa, sebelum dan sesudah makan berdoa, itu anak sudah mempunyai kemampuan itu. Selain itu, anak juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Kemampuan anak bisa sadar bahwa sampah itu dibuang di tempat sampah. Nah, itu merupakan kemampuan fondasi yang sudah dimiliki oleh anak. Kemudian kemampuan fondasi yang kedua, kemudian kemampuan fondasi yang kedua yaitu kemampuan kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, yang tadi seperti sudah Ibu sampaikan, kematangan emosi itu dilihat dari apa emosinya. Nah, dari anak itu berlatih bersabar. Tadi anak seperti yang tadi dilihat di anak-anak TK, ya Bu, itu anak bersabar mau apa itu namanya? Mencocok, ya, dari huruf N mereka cocok. Nah, itu kan melatih kesabaran anak. Nah, kemampuan dia itu bisa bersabar, kemudian dia bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian seperti yang ada di gambar itu, siswa baris masuk ke dalam kelas secara sabar satu persatu. Nah, itu termasuk kemampuan fondasi dari pematangan emosi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan fondasi keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Keterampilan sosial seperti apa contohnya itu ada di gambar, ya. Seperti misalnya anak ketika membawa bekal makanan. Nah, di situ siswa bisa berbagi dengan temannya, kemudian berkomunikasi dengan temannya, ngobrol, bercakap-cakap dengan temannya,
minta izin kepada ibu gurunya. Itu juga termasuk kemampuan fondasi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, kemampuan fondasi selanjutnya yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Pemaknaan terhadap belajar yang positif itu di mana anak itu muncul rasa ingin tahunya. Jadi anak itu merasa senang ketika belajar. Kemudian seperti anak-anak kan lebih kritis, enggak Ibu? Biasanya apa saja yang mereka lihat itu mereka tanyakan. Nah, rasa ingin tahu itu termasuk kemampuan fondasi yang keempat, yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Selanjutnya yang kelima yaitu kemampuan pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Nah, itu yang keterampilan motoriknya, anak sudah bisa bercuci tangan, kemudian menggosok gigi, kemudian dia bisa menyiapkan alat makannya sendiri, membuka alat makannya. Itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, kemampuan fondasinya yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, serta kepemilikan dasar literasi numerasi serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak sudah mempunyai kematangan kognitifnya. Dari mereka misalnya dari literasinya, melihat bola, oh bola itu bentuknya bulat, oh bola itu gunanya untuk bermain. Kemudian jadi literasinya itu dia memahami terlebih dahulu benda yang mereka lihat, kemudian baru mereka tingkatkan lagi kemampuannya menjadi misalnya bola itu diawali dari huruf B, kemudian bola itu oh suku katanya bo, kemudian la, kemudian mengingat lagi dari suku kata menjadi kata. Nah, dari yang dasar dia pengetahuan dia tahu saja apa yang ada di sekitarnya itu sudah memiliki kemampuan fondasi. Selain itu juga numerasi juga sama nih. Seperti anak melihat dari tidak langsung melihat mengetahui angka bilangan ya, tapi dari mereka melihat oh ada 5 batu, kemudian ada 3 batu. Mereka bisa membandingkan atau oh ini batu yang di tangan kanan lebih banyak dari batu yang di tangan kiri. Itu sudah memulai kemampuan fondasi. Nah, itu tadi 6 kemampuan fondasi yang dimiliki oleh anak. Ada apa saja tadi Bu? Yang pertama nilai agama dan budi pekerti, sosial, emosi, motorik, kognitif, dan pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, dari kemampuan fondasi itu kita tidak bisa dibangun secara instan atau dalam waktu yang singkat. Seperti tadi ketika ada biji kedelai kemudian tumbuh dari akarnya, kemudian batangnya semakin hari semakin tinggi, itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa instan, oh anak ini harus misalnya dari tadinya misalnya tadi apa kemampuan sosialnya, oh ada anak itu harus bisa berpendapat yang panjang kali lebar kali tinggi, itu baru dia dikatakan kemampuan fondasinya itu bagus. Tapi dari dia mempunyai kemampuan untuk berani terlebih dahulu berbicara misalnya dengan temannya, itu juga sudah mempunyai kemampuan fondasi. Dan kemampuan fondasi ini dilakukan itu dengan cara pembiasaan dari ibu gurunya ya, di sekolah. Selain di sekolah juga di lingkungan keluarga. Nah, dari gambar yang ada di pojok kanan itu ya Bu, ada gambar anak sedang memotong sayur menggunakan pisau. Kira-kira ketika anak memotong sayur menggunakan pisau, kemampuan fondasi apa yang dimiliki oleh anak yang muncul? Ya, kemampuan motorik anak ya. Nah, dari perilaku itu anak memotong sayur menggunakan pisau itu mengembangkan keterampilan motoriknya, dan itu masuk ke dalam pembelajaran PJOK misalnya. Peserta didik juga memahami prosedur dan mampu mempraktikkan pola perilaku hidup sehat berupa mengenali nama dan fungsi anggota tubuh serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembelajaran. Jadi fondasi anak itu kita kaitkan dalam
pembelajaran di dalam elemen pemanfaatan gerak dalam materi PJOK. Oke, selanjutnya, nah ini yang kita ingat selalu ya. Yang pertama bahwa lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak itu tidak hanya calistung. Seperti yang tadi disampaikan, kalau anak nggak bisa calistung itu dikatakan belum siap belajar. Nah itu salah ya Ibu. Anak itu tidak bisa calistung bukan berarti anak itu tidak pintar gitu. Nah karena yang biasanya itu di SD itu harusnya pandai calistung nih. Nah itu yang salah. Tetapi harusnya kita bangun kemampuan fondasi yang dimiliki anak, walaupun calistung itu tidak kalah pentingnya, tetapi kita bangun terlebih dahulu kemampuan fondasi yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, calistung merupakan bagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi yang perlu dimiliki oleh anak. Nah itu yang seperti tadi, dari anak sudah bisa melihat apa yang dilihatnya, kemudian menyampaikannya, itu sudah mempunyai dasar kognitifnya. Kemudian dikembangkan lagi oleh ibu gurunya dan orang tuanya di rumah. Selanjutnya, nah seperti tadi dalam visi gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan itu kan, yang pertama tidak mensyaratkan calistung dalam proses PPDB, kemudian melaksanakan MPLS selama 2 minggu, dan yang terakhir itu membangun kemampuan fondasi dalam pembelajaran. Nah seperti yang ada pada gambar di slide itu, ada kemampuan fondasi. Saya beri contoh satu, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Di kemampuan fondasi itu ada perilaku yang dapat kita amati dari peserta didik yang di sekolah. Misalnya anak menghargai orang lain, tidak menyakiti, tidak memojokkan dengan berbagai keagamaannya atau keragamannya. Kemudian anak bersedia menolong temannya, anak menunjukkan sikap sopan dan santun. Itu perilaku tersebut masuk ke dalam kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, dari perilaku tersebut, kira-kira mata pelajaran apa yang dapat dimasukkan dari perilaku tersebut? Oh, ternyata bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila. Sisi PAUD SD, transisi PAUD SD menyenangkan. Semoga betul-betul menyenangkan ya. Nah, jadi indikator yang menggambarkan pembelajaran yang diimpikan dan dicita-citakan itu tadi, tujuan pembelajarannya itu tidak terfokus pada calistung ya. Tidak terfokus pada calistung itu, kita tidak memberikan penekanan bahwa anak itu harus bisa membaca dan menulis ya. Karena ini hanya sekedar anak itu hafal tetapi tidak bisa memahami. Contohnya, ketika anak berhitung itu dia hanya mampu mengurutkan, tapi ketika anak itu dialihkan ke pembelajaran yang lain, dia tidak akan hafal, tidak akan bisa karena sistem itu menghafal ya. Jadi tidak betul-betul mampu untuk calistung. Prosesnya menyenangkan dan metode interaktif. Jadi kita diharapkan nanti bisa menggunakan metode interaktif, bermain, belajar sambil bermain. Contohnya ketika anak mengenal simbol angka 1 sampai 10 itu bisa sambil bermain, mencocokkan sehingga secara tidak langsung tidak hanya mengenalkan pembelajaran anak mengenal kognitifnya, tetapi anak bisa berinteraksi dengan teman, dengan lingkungannya, bahkan dengan gurunya. Jadi itu melalui game bisa, yang bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan buat siswa. Nah, asesmen ini nanti diharapkan kedepannya itu tidak menggunakan angka ya. Sudah ya kayaknya ya. Jadi nanti mampu dan belum mampu kayak gitu. Jadi penilaiannya seperti itu nanti ya. Sekian materi dari kami. Monggo di ruang pertanyaan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, ada pakarnya yang bisa menjawab nanti. Monggo, ada pertanyaan? Cukup paham apa membingungkan Ibu? Jadi mari kita apa? Membuat pembelajaran itu menyenangkan. Coba sekali lagi, transisi PAUD SD. Satu tujuan. Transisi PAUD SD
kami pamit undur diri ya, Gus, udah. Saya usulkan. Yang saya kami undur diri, mohon maaf bila banyak kekurangan dan tutur kata yang sopan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang kuat. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi talk show-nya atau tanya jawab. Jadi monggo ibu-ibu kami perkenalkan, kalau tadi kan narasumber kita sudah memaparkan berbagai praktik baiknya, pengalamannya terkait dengan ilmu yang beliau dapatkan selama mengikuti pembekalan. Nah, saatnya ini ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan mungkin dari hal yang tadi sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita. Tadi saya ini mau bertanya kepada ibu guru TK yang luar biasa sabarnya. Saya tadi melihat ada anak yang perlu perhatian khusus, jadi anaknya itu terlalu aktif. Nah, di kelas saya juga ada seperti itu. Mungkin dia secara tidak tiba-tiba dia memukul-mukul meja, ataupun dia tiba-tiba berteriak yang kencang. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu, mungkin kalau sekedar memukul meja atau berteriak mungkin tidak membahayakan. Ya, tapi kadang-kadang dia duduk, temannya jalan, dia dengan mungkin dia rapat atau gimana, kakinya dikeluarkan dari ini loh, dari bangkunya dia, sehingga ada temannya yang jatuh. Ini mohon minta sharing dari ibu atau dari Bu Ulfa atau Bu Dian atau guru-guru berkaitan solusinya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Triana. Saya dari SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Alhamdulillah saya sudah mengajar di kelas 1 mulai dari awal pertama mengajar sampai sekarang 12 tahun. Kebetulan ini terjadi yang ditanyakan oleh ibu sendiri, terjadi di tahun ini. Saya mengalami punya satu siswa yang super solehah banget. Jadi anak ini pertama masuk saya kira adalah anak berkebutuhan khusus, karena anaknya tidak bisa diam sama sekali. Jadi duduk diam itu hanya 5 menit, bahkan kurang. Jadi setiap harinya di saat saya mengajar pasti jalan. Di saat 30 siswa yang lainnya duduk, dia berjalan keliling mendatangi teman-temannya. Kemudian kalau sedang tantrum, kadang temannya lagi ngapain, dia tenang. Kemudian kadang langsung pukul, refleks. Kemudian di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran, saya memanggil orang tuanya. Saya ingin tahu dulu, karena orang tua adalah orang pertama yang berinteraksi dengan dia. Jadi saya cari informasi dari orang tuanya. Saya WA untuk datang ke sekolah. Alhamdulillah kedua orang tuanya bisa bekerja sama. Datanglah kedua orang tuanya, kemudian menceritakan. Ternyata itu efek dari HP. Dan awal bahasa yang dikenalkan adalah bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Nah, jadi di saat berinteraksi dengan teman-temannya, dia pakai bahasa Inggris. Kemudian merasa teman-temannya merasa dia itu aneh. Bahasa apa itu? Padahal di sini pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Akhirnya sama teman-temannya dibully. Akhirnya karena dia mungkin merasa berbeda dengan teman-temannya, sering diejek, akhirnya dia tantrum. Jadi kalau tidak terlaksana keinginannya, dia akan menjerit, memukul, bahkan menendang. Kemudian orang tuanya ini di saat umur 3-4 tahunan datang ke sekolah, kemudian bekerja sama.
Kemudian dari psikolog ini dinasihati orang tuanya harus pelan-pelan menyetop HP karena itu berpengaruh besar. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya, anak tersebut kan berbicara misalnya keras, sering menjerit. Ibunya bilangnya jangan menjerit, tapi ayo yang lembut, bicara lembut. Nah, dari situ, jadi saya menangani di kelas pun saya banyak belajar dari orang tuanya. Sarannya saya harus ada komunikasi dengan keluarga yang jauh lebih tahu anak tersebut. Dan karena harus bekerja sama, harus intens lewat WA. Saya itu seminggu setidaknya 2-3 kali pasti WA. Tadinya anak ini dia itu kontra sekali dengan salah satu temannya. Temannya tidak apa-apa disalahkan. Bahkan kalau dia tidak bisa menulis, tidak bisa menggambar yang saya instruksikan, dia pasti akan menyalahkan menunjuk anak tersebut. Padahal papan tulisnya di depan, temannya ada di belakang. Pasti dia akan ngomong itu nakal. Padahal papan tulisnya di depan. Karena dia tidak bisa, dia menyalahkan temannya. Seperti itu. Terus sama saya kasih kata-kata yang baik, yang positif. Sebutlah si Al. Tidak, Al itu duduk, Al itu baik. Jadi pakai kata-kata yang positif, jangan ada kata negatif. Kalau misalnya pengen anak tersebut duduk, Kai duduk, yang manis. Kai anak baik. Jadi pakai positif terus. Jadi kalimat-kalimat yang positif. Kalau menjerit bilangnya yang lembut. Bicaranya seperti itu. Bicaranya yang lembut ya. Terus kalau saya biasanya sering mengelus kepala. Gitu, mengelus kepala. Terus kalau sudah mau pulang atau mau berangkat, saya sering-sering mengacungi jempol. Kalau dia kan biasanya kontra dengan temannya yang namanya Al. Saya kerja sama Al. Al, nanti kalau ketemu Kai, kamu gini ya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak kontra lagi, sudah tidak menyalahkan si Al lagi. Jadi nanti kalau si Al ketemu, kadang cuma tatapan gini aja, udah nunjuk, udah marah duluan. Sekarang Al saya ajarkan, Al kalau Kai melihat, acungin jempol, iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik meskipun kita masih terus mendampingi. Dan biasanya ini agak berubah kalau siswa ini liburnya lama. Mungkin ibu-ibu guru juga merasakan gitu. Nah, mungkin besok saat pembagian rapot berpesan juga supaya pengawasan di rumah. Itu kan kita masih ada dalam satu grup ya, satu guru kelas. Nah itu mungkin kita jangan sungkan-sungkan untuk memberi pesan ke orang tua supaya pengendalian HP, terus interaksi dengan teman-teman sebayanya si anak, terus memperhatikan kalimat-kalimat yang dikatakan siswa anak tersebut di rumah. Kadang kalimat yang mereka dapatkan di rumah ke bawah sampai sekolah. Mungkin itu saja pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ada anak yang tersebut tantrum atau apa, ya pakai bahasa yang positif dan harus sabar dan berhati guru kelas 1. Saya ingin naik ke kelas atas aja susah sekali, ibu nggak tahu kenapa saya ditaruh di kelas 1 terus. mungkin saya juga masih bisa bukan sebenarnya saya galak, tapi kenapa anak-anak kalau ketemu saya dimanapun pasti menyapa. Saya yang bikin saya senang itu. Jadi meskipun saya di kelas 1, ya sudahlah saya terima. Lagi pula saya senang melihat wajah polos mereka dan kalimat-kalimat polos mereka, terutama
pertama kali masuk SD, apalagi di di TK nih Bu, di TK mungkin lebih lucu lagi. Saya malah ada rencana ingin membuat buku menceritakan tentang pengalaman saya dengan anak-anak, tapi belum terlaksana. Mungkin itu saja pengalaman dari saya. Terima kasih. Begitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.